Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah Bioteknologi Pertanian. Pada pekan kali ini kita akan masuki pekan ke-9 dengan diskusi terkait dengan aplikasi bioteknologi pertanian di bidang ketahanan terhadap hama dan penyakit tanaman. Bagaimana kemudian bioteknologi menghadirkan sebuah solusi terhadap hilangnya potensi panen akibat serangan organisme pengganggu tanaman hingga mencapai 40%, sehingga harapannya dengan aplikasi bioteknologi pertanian dengan menciptakan tanaman yang tahan hama dan penyakit dapat minimalisir hilangnya potensi dari produk pertanian ketika mengalami serangan OPT. Baik, kuliah pada pekan ke-9 ini diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan atau pembelajaran, mahasiswa dapat memahami aplikasi bioteknologi pertanian dalam ketahanan terhadap serangan hama, khususnya nanti serangan hama Orde Lepidoptera dan serangan penyakit akibat virus tanaman. Pada pekan ke-9 ini akan kita diskusikan dua hal, yaitu tanaman transgenik tahan virus tanaman, dan yang kedua adalah tanaman transgenik tahan terhadap serangga hama. Sementara pekan depan kita akan diskusi tanaman transgenik tahan herbisida. Di layar ada gambar dari struktur tobacco mosaic virus atau TMV. Strukturnya ada bagian luar atau bagian coat atau bagian selubung atau bagian mantel yang ada di situ bagian protein, kemudian di bagian dalamnya ada genom dari virus, yaitu genomnya RNA. Kemudian di sebelah kanan layar ini ada struktur protein dari selubung atau mantel dari virus tobacco mosaic virus. Ketika kemudian protein itu biasanya kita lihat apa saja susunan dari genotip atau gen yang menyandi protein tersebut, protein mantel, maka kita lihat panjangnya menurut GenBank dengan accession number L35074.1 itu sekitar 680 base pair. Oleh ahli bioteknologi pertanian, informasi ini dimanfaatkan untuk perakitan tanaman transgenik yang tahan terhadap serangan virus tanaman. Jadi nanti RNA virus diisolasi, kemudian setelah dilakukan isolasi, dibuat cDNA-nya, lalu cDNA yang sudah dibuat dari RNA virus, kemudian disisipkan pada vektor TI, lalu ditransformasikan menggunakan agrobakterium ke dalam tanaman target, misalkan pepaya ataupun tobacco, dan juga bisa tomat. Harapannya nanti tanaman yang sudah ditransformasi oleh gen yang berasal dari virus akan mengalami kekebalan terhadap serangan virus karena dia di dalamnya sudah mengandung daerah protein coat atau mantel protein dari virus. Sebenarnya ini berawal dari fenomena alami adanya perlindungan silang pada virus tanaman. Tanaman yang terinfeksi terlebih dahulu oleh virus dengan galur yang lemah akan terlindungi dari serangan
virus yang sama dari galur yang kuat. Mekanismenya adalah mekanisme uncoating dari protein virus yang kuat tersebut. Oleh karena itu, kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, tanaman transgenik bisa dirakit dari memanfaatkan fenomena ini, yaitu dengan cara menyisipkan daerah cDNA yang diambil dari RNA virus tadi, yang dibuat dari RNA virus, kemudian disisipkan pada plasmid TI yang kemudian di situ disambungkan dengan promotor 35S dari cauliflower mosaic virus, kemudian nanti ditransformasikan ke tanaman inang. Harapannya nanti tanaman inang mengekspresikan selubung dari protein virus, lalu kemudian dia akan mengalami kemampuan atau ketahanan terhadap serangan virus yang sejenis. Berdasarkan hasil uji pengujian di lapangan menunjukkan bahwa tanaman tomat yang direkayasa secara genetik atau transgenik dengan cara ini ternyata dia sanggup tahan terhadap infeksi TMV dan dibandingkan dengan kontrol, dia produksinya lebih rendah, sekitar 25-30%. Harapannya tentu ketika tanaman transgenik akan dibudidayakan secara luas di masyarakat, jangan sampai tanaman transgenik kemudian mengubah karakter agronomis dari tanaman yang aslinya. Jadi tanaman transgenik idealnya produksinya pun tetap tinggi. Dengan karakter istimewanya adalah tahan terhadap serangan virus. Ini adalah gambaran terjadi nekrosis pada tanaman CP-min, yaitu tanaman kontrol tanpa transgenik, atau tanaman bukan transgenik, dan CP plus tanaman transgenik. Diketahui dari hasil penelitian ini, tanaman yang sudah diinokulasi dengan mosaic virus sebesar konsentrasinya 1 mikrogram per mili, ternyata untuk tanaman transgenik CP+, nekrosisnya hanya terjadi 1. Sementara untuk tanaman non-transgenik CP-min, nekrosisnya bisa mencapai di atas 700. Ini membuktikan bahwa tanaman transgenik tahan terhadap serangan virus, sehingga mengurangi angka nekrosis atau kerusakan pada daun. Ini adalah gambaran tanaman transgenik, yaitu pepaya yang sudah berhasil dikembangkan dan dia tahan terhadap serangan virus. Baik, itu adalah gambaran bagaimana bioteknologi berperan penting terhadap perakitan tanaman transgenik tahan terhadap serangan virus, khususnya tobacco mosaic virus. Bagaimana kemudian tanaman transgenik berperan dalam upaya melindungi tanaman dari serangan hama? Sebenarnya ini diawali dari pengalaman yang sudah dikembangkan oleh masyarakat secara luas, yang memanfaatkan protein yang dihasilkan dari bakteri tanah, yaitu Bacillus thuringiensis, atau kita singkat dengan BT. Ternyata protein itu bersifat racun terhadap hama dari kelompok atau order Lepidoptera, jadi dia bisa digunakan untuk pengendalian hayati. Namun kelemahannya adalah protein BT yang dihasilkan yang kita kenal dengan cry protein itu mudah rusak ketika terpapar sinar matahari. Sehingga ketika diaplikasikan pada siang hari misalkan, sangat riskan dengan adanya sinar matahari dan ini menyebabkan keefektifan dalam penanganan OPT menjadi terganggu. Oleh karena itu, ahli bioteknologi kemudian berpikir
Bagaimana seandainya protein CRY ini atau bagian dari protein yang dihasilkan Bacillus thuringiensis ini menjadi bagian dari tanaman yang dibudidayakan atau terintegrasi, sehingga kelemahan tadi yang akibat dari paparan sinar matahari bisa diminimalisir, sehingga harapannya tentu dia akan lebih efektif. Apa yang disebut dengan BT sendiri? BT itu bakteri Bacillus thuringiensis, dia menghasilkan spora termasuk kelompok gram positif, dan dia mengandung gen yang disebut dengan gen CRY, yang kemudian ketika diekspresi menjadi protein kristal yang disebut dengan endotoksin, yang kita kenal dengan CRY protein. Kristal protein ini dia mampu mengontrol spesies yang tergolong orde Lepidoptera, Diptera, dan Coleoptera. Oke, bagaimana protein BT ini kemudian bisa beraksi sebagai pengendali hayati? Ternyata karena dia bersifat racun terhadap hama target, karena di hama target itu terdapat reseptor pada daerah ususnya, sehingga nanti ketika protein BT berinteraksi dengan reseptor tersebut, dia akan menjadi aktif, dan kemudian dia akan menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan atau usus pada serangga hama. Sementara untuk manusia atau organisme yang lain, dia tidak berpengaruh, karena pada manusia dan organisme yang bukan target, dia tidak mengandung reseptor protein BT atau protein CRY yang dihasilkan dari Bacillus thuringiensis. Ini adalah racun protein CRY. Ada banyak sekali varian yang kemudian dimanfaatkan pada bidang pertanian. Ada CRY 1AB, CRY 1AC, CRY 1F, CRY 3BB, dan CRY 2AB. Bagaimana kemudian orang mengupayakan tanaman transgenik tahan terhadap hama kelompok Lepidoptera? Mudah sekali, yaitu dengan cara dia mengambil atau mengisolasi gen CRY yang dikandung oleh Bacillus thuringiensis, kemudian gen CRY-nya selanjutnya disisipkan pada vektor, misalkan plasmid TI, lalu plasmid TI-nya kemudian di situ ada mengandung promoter yang sesuai, misalkan promoter 35S, kemudian ditransformasikan bagian tDNA-nya ke dalam tanaman inang, misalkan di sini jagung, maka kemudian diharapkan akan terintegrasi gen dari CRY tersebut ke dalam kromosom inang, kemudian diharapkan tanaman transgenik bisa dihasilkan. Tanaman transgenik ini harapannya nanti mengekspresikan protein CRY yang ketika hama kemudian mengkonsumsi tanaman ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada usus serangga, khususnya kelompok atau orde Lepidoptera, yang menyebabkan adanya kematian pada hama target. Promoter yang sering dipakai oleh ahli bioteknologi untuk mengembangkan tanaman transgenik ini adalah CAMP35S, yang dia ketika digunakan, dia akan menyebabkan adanya ekspresi protein target, yaitu CRY protein di semua bagian dari tanaman yang menjadi inangnya, misalkan tanaman jagung. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ketika ternyata dia terekspresi juga protein CRY ini pada daerah serbuk sari, misalkan dari jagung transgenik, maka ada kemungkinan dia akan
berpindah ke tanaman lain karena terbawa angin misalkan, dan ternyata ini terbukti pada tahun 99 dilaporkan oleh jurnal Nature bahwa ternyata tidak sengaja protein BT yang dihasilkan dari jagung transgenik itu dikonsumsi atau dimakan oleh kupu-kupu monark dan kemudian mengakibatkan pemusnahan dari sebagian populasi kupu-kupu tersebut. Berdasarkan penelitian berikutnya tahun 2001 dikemukakan bahwa ternyata memang Cry1AB, protein Cry1AB ternyata bersifat racun pada larva kupu-kupu monark. Tapi untuk Cry1F ternyata tidak bersifat racun. Bagaimana upaya kemudian orang atau ahli bioteknologi mencari solusi agar tidak sampai terjadi hal negatif, yaitu dengan cara bisa dilakukan untuk mengganti promoter yang digunakan. Promoter CAMV35S diganti dengan promoter fosfoenol pirufat karboksilase. Harapannya ketika digunakan promoter ini dia akan bagian kaya protein itu akan hanya terekspresi pada daerah-daerah yang mengkode enzim atau yang aktif berfotosintesis seperti daun. Sementara pada daerah akar dan bunga dia tidak akan terjadi ekspresi sehingga di situ tidak mengandung kaya protein. Sehingga persebarannya pun bisa diminimalisir sehingga tidak dapat mengganggu misalkan organisme-organisme yang bermanfaat. Kelemahannya tentu ada, yaitu ketika kemudian ternyata hama itu menyerang pada bagian tersebut, misalkan pada bagian bunga, maka efek racun dari protein BT tentu tidak akan ada. Hama pun akan tetap hidup. Ini adalah gambaran bagaimana Bacillus thuringiensis memiliki gen BT, lalu gen BT-nya itu kemudian disisipkan pada tanaman yang kita inginkan, misalkan jagung di sini, maka tanaman transgenik yang dihasilkan harapannya nanti menjadi tahan terhadap serangan hama. Ketika hama menyerang, mengkonsumsi dia akan mati. Secara alami, protein BT ini spektrumnya sangat sempit, sehingga dia biasanya hanya berpengaruh kepada orde-orde tertentu yang ditargetkan dari hama, misalkan hanya Lepidoptera. Sekaligus ini menjadi keunggulan karena pestisida yang dikembangkan dari kaya protein atau tanaman transgenik ini akan aman karena dia tidak akan mengganggu lingkungan karena dia tidak ada efek buruk bagi manusia, hewan liar, dan hewan bukan target karena di usus hewan-hewan tersebut atau manusia tidak mengandung promoter yang berinteraksi dengan protein Cry. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.